Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Saudara ikhwanu fillah yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang cara berniat dalam sholat. Ini sangat penting saudara. Kenapa? Apabila niat dalam sholat kita tidak benar atau salah, maka otomatis sholat kita tidak sah. Kalau sholat kita tidak sah, maka saudara ya kita tinggal capeknya saja. Untuk itu kita ingin sharing, berbagi pengalaman keagamaan. Mudah-mudahan bermanfaat, karena kita ini dianjurkan saling menasihati, saling ajar mengajari. Nah, adapun dasar diwajibkannya niat dalam setiap ibadah, bukan saja salat, wudu, puasa, haji, di sana semua ada niat menjadi rukun. Dasarnya itu li khabar, karena ada hadis perintah dari Rasulullah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal ibadah itu wajib disertai dengan niat. Nah, ada tiga yang perlu kita pasang, kita tancapkan niat itu dalam hati ya, dalam hati kita. Yang pertama yang kita tancapkan itu adalah menengaja, kalau bahasa Arabnya usolli. Yang kedua, menyebutkan jenis salat fardu atau sunat, kalau dalam bahasa Arabnya usolli fardot atau fardol. Yang ketiga, menyebutkan nama sholatnya, kalau dalam bahasa Arabnya usolli fardot zuhri. Jadi sholat itu ada fardol, ada fardot. Kalau subuh usolli fardas subuhi, kalau zuhur usolli fardot zuhri, ada tasdid. Kalau maghrib usolli fardal maghribi, isya usolli fardal isya'i. Nah, begitulah seterusnya. Asar juga usolli fardal asri. Sekarang kita contohkan saja sholat zuhur. Inilah yang tiga ini wajib kita tancapkan saudara. Menengaja, menyebutkan jenis sholatnya fardu atau sunat. Yang ketiga, menyebutkan nama sholatnya. Jadi kalau kita contohkan tadi, usolli fardot zuhri. Nah, inilah yang tiga ini. Adapun menyebutkan adaan tunai, menyebutkan jumlah rakaat arba'ah rakaatin, menyebutkan menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati, itu disunatkan. Sunat saudara, ini hukumnya. Jangan gara-gara sunat lalu kita tidak buat. Namun bagi orang yang berjamaah ada tambahan satu lagi, selain daripada menyebutkan usalli, menengaja, menyebutkan jenis salat fardu atau sunat usolli fardot, menyebutkan nama salat usolli fardot zuhri. Kalau kita berjamaah juga wajib menyebutkan mengikut imam, makmumal. Ini wajib juga saudara. Nah, kemudian di mana, kapan kita menancapkan niat, kapan kita memasang niat? Nah saudara, kita memasang niat pada waktu kita takbiratul ihram, mengucapkan
Allah, disitulah kita memasang niat dalam hati. Niat itu bukan bahasa Arabnya tadi. Adapun usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'mumal, itu namanya lafaz. Sunat dibaca, tapi niat itu tidak berhuruf, tidak bersuara, tempatnya di dalam hati. Kalau kita di Indonesia ini artinya itulah dibaca dalam hati. Dalam hati, tidak berhuruf, tidak bersuara, artinya itulah niat. Kapan dipasang? Pada saat mengucapkan Allah. Begitu kita mengucapkan Allah, dimulai dari kalimat alif Allah sampai kepada Ra Akbar, disitulah tempat kita memasang niat. Allah. Makanya disunatkan memanjangkan lam, lafzuz zalalah, lam Allah, Allah, supaya kita bebas atau leluasa memasang niat. Begitu habis niat kita, Allah, sengaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat mengikut imam, tunai karena Allah Ta'ala, Hu Akbar. Jadi habis niat kita ditutup dengan akbar. Nah, jadi perlu juga saya sampaikan kepada kita bersama, itu niat artinya bagi kita orang Indonesia, atau boleh juga niat ini menurut bahasa daerah kita masing-masing. Bagaimana dengan orang Arab? Ya niatnya ya bahasa Arab. Dia baca usalli fardhu zuhri, itu juga dipasangnya dalam hatinya, tapi jangan bersuara, jangan berhuruf, dibaca dalam hati. Nah, itulah niat, tempatnya di dalam hati, tidak bersuara, tidak berhuruf. Jangan salah pengertian. Ada yang menganggap niat itulah yang dibaca lafaz usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dia mengira yang dibacanya itulah niat. Salah, saudara. Itu namanya lafaz. Sunat hukumnya dibaca, tapi niat tadi artinya di dalam hati pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, semoga bermanfaat, saudara, bisa menambah ilmu pengetahuan kepada kita bersama. Wallahu alam. Yang benar dari Allah, yang salah dari hamba yang daif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.